Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi sirri wal alan wa ati'ullaha wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Yang saya hormati para bapak ibu, sesepuh bini sepuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak panitia kuliah subuh, utamanya Ustadz Ma'ruf sebagai moderator. Yang saya hormati, saya cintai adik-adik jamaah semua, laki-laki perempuan. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir untuk yang kesekian kalinya di Masjid Al-Arqam yang kita cintai ini dalam rangka tholabul ilmi. Semoga kehadiran kita ini, para bapak dan para ibu, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita yang diterima dan diridhoinya. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikut setianya. Semoga termasuk kita semua sampai di hari kemudian nanti. Amin. Selanjutnya saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan pengajian ini, dengan harapan semoga apa yang akan saya sampaikan bisa diterima oleh semua pihak dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua fid dunya hatal akhirah. Amin. Para bapak dan para ibu yang saya hormati, pada pengajian pagi hari ini saya akan menyampaikan tema tentang prinsip hidup. Prinsip hidup. Begini Bapak Ibu, manusia dalam mengharungi kehidupan ini ada kalanya kita bertemu dengan hal-hal yang menyenangkan, yang menyejukkan hati, yang menggembirakan hati kita.
Tetapi dalam hidup ini kita juga sering menjumpai hal-hal yang menyedihkan. Memang Allah berfirman, wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian itu berjodoh-jodoh. Ternyata tidak hanya berjodoh-jodoh laki-laki dan perempuan sebagai suami istri saja. Ternyata kehidupan di dunia ini pun juga berjodoh-jodoh. Ada susah, ada senang. Dinamika hidup semacam itu menjadi ujian bagi kita. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita akan menyikapi dengan penuh syukur dan penuh pujian kepada Allah? Apakah kita akan menyikapi dengan kufur nikmat dan kemudian kita justru kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada orang yang mengatakan begini, saya ini sudah berdoa kepada Allah siang malam. Saya kalau berdoa sampai menangis-menangis, sampai meneteskan air mata. Mungkin air mata yang keluar dari mataku sudah tidak terbilang. Tapi mengapa Allah belum mengabulkan doaku? Mungkin kan Allah membenci aku. Tetapi itu ada tetangga, sholat tidak pernah, kelakuannya juga tidak baik. Tapi tiba-tiba dia kok kemudian seakan-akan apapun yang diharapkan dipenuhi oleh Allah. Kemudian orang itu menyalahkan Allah, kalau begitu Allah tidak adil katanya. Astagfirullah. Padahal kalau kita kembalikan kepada hakikat hidup, justru doa kita belum dikabulkan ataupun belum diberikan hari ini, itu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju tidak, Bu? Masih diberi kesempatan untuk kita itu berdekat-dekat kepada Allah supaya lebih banyak lagi ibadah kita kepada Allah dan permintaan permohonan kita kepada Allah. Dan yakinlah bahwa manakala hari ini belum diberikan oleh Allah, besok akan diberikan di lain hari, di lain waktu. Kalau toh upama tidak akan diberikan di dunia ini oleh Allah, mungkin akan diberikan, atau yakinlah bahwa Allah akan memberikan besok di akhirat. Atau anak-anak kita besok yang akan menikmati doa-doa kita hari ini. Sehingga dalam kita berdoa itu tidak akan berputus asa. Setuju buatan, Bu? Sebagai contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam ribuan tahun yang lalu beliau berdoa, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Lama nian beliau berdoa kepada Allah supaya penduduk negeri sekitar Mekah Madinah itu diberi buah-buahan, rezeki yang sangat melimpah. Mungkin beliau belum mendapatkan saat itu. Tetapi sekarang anak cucu beliau, termasuk kita sendiri orang Indonesia, di saat umroh ataupun haji, dipenuhi oleh Allah rezeki yang melimpah, termasuk buah-buahan yang tidak terhingga banyaknya, dan harganya pun adalah murah, juga kualitas barangnya, kualitas satu. Kita juga begitu, Bu, dalam berdoa. Atau Allah SWT akan menghindarkan kita dari musibah-musibah yang kalau dihitung mungkin musibah itu
sangat berat. Tetapi karena kita berdoa, minta sesuatu yang belum diberikan sekarang ini, sehingga doa itu menjadi sababiah dihindarkannya kita dari musibah yang akan menimpa tersebut. Itu begitu. Lah, dalam menghadapi situasi kehidupan dunia itu, sehingga manusia ini dalam berprinsip terkadang benar, terkadang salah. Di sini coba kita satu persatu kita petani. Yang pertama, dalam hidup ini manusia sering cenderung memilih dan mencintai hal-hal perkara-perkara yang akan ditinggalkan atau akan meninggalkan. Coba Bapak Ibu kita petani diri kita sendiri. Dalam hidup ini manusia kadangkala sering mementingkan atau sering mencari sesuatu yang akan ditinggalkan ataupun akan meninggalkan. Sebagai contoh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 200 itu ada firman Allah yang mengatakan begini. Faminan nasi mayyakulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ini kan gambaran bahwa ada sebagian manusia yang berkata, berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia ini apa saja kesenangan, kenikmatan. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq, dan bagi mereka di akhirat tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Berarti kan ini disindir oleh Allah bahwa memang ada manusia yang dalam hidup ini hanya mementingkan kehidupan dunia, yang kehidupan dunia itu nanti akan meninggalkan atau ditinggalkan. Dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan di sana, tafsiran daripada ayat ini menyebutkan faminan nasi farikun yaj'alu himmahu atau hammahu ad-dunya. Maka ada sebagian manusia yang menjadikan angan-angannya, kemauannya itu hanya perkara-perkara dunia. Fakot, tidak ada yang lain. Hanya urusan dunia dan dunia. Padahal manakala orang itu pagi hari dia pikirannya hanya dunia dan dunia, sehariannya hanya pikirannya adalah apa yang masuk dalam perut, maka nilai orang itu tidak lebih dari sama dengan yang keluar dari perut. Setuju betul, Bu? Di sini faminan nasi farikun yaj'alu hammahu ad-dunya faqat. Tafsirannya begitu, tafsiran daripada Al-Baqarah 200. Maka sebagian manusia itu ada golongan yang menjadikan harapannya, kemauannya itu hanya urusan dunia saja. Fayat'u qailan, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan ucapan Rabbana atina fid dunya sihhatan wa malan wa auladan. Ya Allah, berikanlah kepadaku dalam kehidupan dunia ini sehat, harta saya banyak, anak-anak saya banyak. Itu sebagian orang seperti itu. Tidak hanya itu, istri yang cantik, jabatan yang tinggi, nama yang muncer terkenal, pertemanan dengan siapapun yang menguntungkan urusan duniawinya. Tetapi wahaulai laisa lahum fil akhirati hadzun
wala nasibun. Tapi ketahuilah orang yang semacam itu tidak akan mendapatkan apa-apa besok di akhirat bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Liruhbatihim anha wa qasri hammihim ala dunya. Karena memang mereka itu tidak menyukai kehidupan akhirat. Dan karena pendeknya angan-angan mereka, yaitu hanya angan-angan di dunia ini semata. Nah, oleh karena itu, kita sebagai mukmin tentunya prinsip hidup seperti itu tidak benar. Terus betul, Bu. Coba kalau kita amati ayat selanjutnya, surat Al-Baqarah 201, wa minhum mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagian mereka ada yang berkata, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Ini tafsirannya menjadi begini, wa minan nasi farikun, dan sebagian manusia ada segolongan, satu pantan, mukminun, ada golongan orang yang beriman, yaqulu fi du'aihi, yang dia berkata dalam doanya, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kepadaku di dunia ini. Apa itu? Nah, di sini ada tafsirnya. Apa yang dimohon? Afiatan, kesehatan jasmani dan rohani. Kalau afiah itu tidak hanya sehat jasmani, tapi kesehatan jasmani dan rohani, warizkon, dan semoga diberi rezeki. Rezeki itu tidak hanya berupa uang, tetapi kita bisa tertawa ketika bertemu dengan teman. Rezeki apa tidak, Bu? Kita bisa pagi-pagi bopong cucu, itu ada juga rezeki, macam-macam. Wa ilman nafi'ah, sebagian orang ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya. Apa atina fid dunya itu? Dalam tafsir dikatakan, yaitu afiatan wa rizkon wa ilman nafi'ah. Sehat jasmani dan rohani, diberi rezeki yang luas, dan diberi ilmu yang bermanfaat. Maka tadi Bapak moderator mengatakan bahwa mencari ilmu itu wajib, dan setelah mendapatkan ilmu itu dicatat, kemudian ditelaah kembali di rumah, kemudian diamalkan dan diajarkan. Al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu qayyid sayyudaka bil khibalil wathiqoh. Ilmu adalah bagaikan binatang buruan, sedangkan tulisan catatan adalah pengikatnya. Oleh karena itu, ikatlah binatang buruanmu itu dengan ikatan yang kukuh. Setuju nggih, Pak nggih? Faminal mahakoti antazila ghazalatan watat rukuha bainal khalaiki toliqatan. Dan termasuk kebodohanlah seseorang dikala dia sudah mendapatkan binatang buruan itu, kemudian dilepas begitu saja bersama makhluk-makhluk di hutan yang lainnya. Nah, jadi himbauan dari Bapak moderator tadi, Pak Ma'ruf, sangat-sangat bagus untuk dicatat segala apa yang kita terima. Insya Allah bermanfaat. Kemudian tidak hanya rizkon, tidak hanya afiatan, wa rizkon, wa ilman nafian. Di sini juga ada wa amalan sholihan. Itu yang kita mohon itu. Wa ghairu dzalika min umuri dini wa dunia, dan segala hal selain itu
dari urusan-urusan agama dan urusan dunia. Oleh karena itu maka kita tidak sekedar hanya mencari sesuatu yang akan meninggalkan atau ditinggalkan. Wa hadza du'a min asma'il adiyah, dan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu adalah bolehlah dikatakan merupakan kumpulan, meskipun hanya satu doa itu satu baris upama, tapi itu merupakan semacam menghimpun daripada permohonan-permohonan yang lain, karena seakan dengan doa itu segala apa yang kita mohon sudah tercakup di dalamnya. Walihadza kana aktsaru du'ai Rasulullah SAW bihi kama sabata fi sahihaini. Oleh karena itu maka kebanyakan doa Rasulullah sebagaimana disebut dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim adalah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu yang pertama, manusia sering dalam hidup ini mencari sesuatu yang akan ditinggalkan atau akan meninggalkan. Padahal dalam dua ayat tadi seperti itu, Al-Baqarah 200 dan 201 dengan tafsirannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, di sana dikatakan yatba'ul mayyita salah satun, yang akan mengikuti mayit itu besok ada 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji usnani wayabqa wahidun, yang 2 akan pulang, yang 1 yang akan menemani. Yarji'u ahluhu wa maluhu wayabqa amaluhu. Nah itu Pak, akan pulanglah, akan kembalilah yang 2, yaitu harta dan keluarganya, dan yang akan menemani adalah 1, yaitu amalnya. Oleh karena itu maka prinsip kita kemudian kita balik, kita tidak akan hanya mencari sesuatu yang akan meninggalkan atau ditinggalkan, tapi lebih daripada itu kita akan beramal sebanyak mungkin untuk mencari teman besok ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju Bu? Dalam hadis yang lain dikatakan dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qol a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in wa aqalluhum mayajuzu dzalika. Hadis riwayat dari Ibnu Majah dari Abu Hurairah mengatakan, Nabi bersabda, kebanyakan umur umatku itu adalah antara 60 sampai 70 tahun. Betul Bu? Bapak-bapak Ibu yang hadir di sini sudah usianya baru 40 ke bawah Bu. Nah, kalau disebutkan muni sepuh, kita tidak mau, maunya kita disebut senior sajalah. Kita sudah usia di atas 45, sudah di atas 50, bahkan sudah di atas 60. Teman saya mengatakan hakikatnya usia 60 sampai 70 itu hakikatnya sudah meninggal dunia. Hanya karena di sana belum ada tempatnya, masih dititipkan di dunia. Betul Pak? Ketika teman saya yang usia 53 tahun meninggal dunia, yaitu sekretaris wilayah Muhammadiyah Pak Bisron, junior kami, meninggal dunia, saya diminta untuk menyampaikan ucapan takziah mewakili Pak Tafsir. Karena saat itu masih pandemi, Pak Tafsir belum berani
keluar jauh dari rumah. Kemudian perintah ketua PDM-nya untuk melepas itu. Setelah saya melepas, ada teman saya yang datang, unyu. Pak As'ari, hakikatnya kita sudah meninggal dunia. Kok bisa? Iya, karena teman kita yang seadik kita sudah tidak ada. Berarti kalau umur kita itu sama dengan dia, kita sudah meninggal dunia. Hanya kita masih diberi kesempatan di dunia untuk beramal. Saya makdiyak. Oh betul, karena Nabi sendiri mengatakan begitu. Ma baina sitin wasabin, di antara 60 dan 70. Mungkin adik-adik yang usianya masih 50 tahun mungkin mengatakan aku isih ayam burung disebut nah hadis kuno. Wong gek seket nang kono kan swidak. Jangan demikian, Mbak. Karena banyak juga orang-orang yang usianya masih 40 tahun meninggal dunia. Gimana? Bahkan masih di bawah 40 juga ada, bahkan lebih, mungkin banyak. Karena kebanyakan kecelakaan dan meninggal di jalan itu kebanyakan juga anak muda. Masya Allah. Wa aqalluhum mayajuzu dzalika, dan sedikit sekali di antara umatku itu yang umurnya melebihi dari 70 tahun. Maka kalau kita reuni, Bu, ketika sudah keluar dari sekolah 50 tahun kemudian, sudah umur 68 tahun kalau kita dulu tamatan SMA, ketemu kancane kita maturnya sing wis mati piro kancane dhewe. Atau sing isih urip kancane dhewe piro. Ya tidak, Bu? Itu. Atau ketika sekarang ini bertemu dengan teman sekolah kita dulu, reuni yang akan datang, belum tentu ketemu lagi. Itu begitu. Nah, kemudian apa yang kau cari? Nah, itu. Prinsip nomor 1, Bu. Nomor 2, manusia sering ditaklukkan oleh nafsu yang berkubar dalam dadanya. Manusia sering dikalahkan dengan nafsu yang berkubar dalam dadanya. Padahal namanya nafsu itu tidak akan kunjung puas. Tidak akan ada puasnya namanya nafsu. Itu begitu, Bu. Jadi diberi satu gunung emas, tentunya masih mengendaki yang kedua. Ini betul, Bu. Bapak-bapak itu umpama tidak takut dengan istri pertamanya mungkin akan tambah tuh, Pak. Tapi karena takut sama istri pertamanya atau secara ada komitmen dulu, akhirnya sudahlah dikuat-kuatkan. Ya. Padahal kadang-kala ada tawaran-tawaran loh, Pak. Nah itu. Nafsunya juga gejolaknya begitu. Sehingga dalam hadis riwayat Bukhari itu dikatakan dari Abdullah bin Abbas, lau anna libni adama wadiyan min dhahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani. Seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah emas, dia itu lebih mencintai supaya mendapatkan lembah yang kedua. Walayam la'a fahu illat turab. Padahal tidak akan memenuhi mulut daripada si orang itu kecuali tanah. Artinya bahwa dia itu akan berhenti berangan-angan untuk memiliki sesuatu dan sesuatu itu setelah dia diponcot, dimasukkan di tanah. Wa yatubu ala mantaba, dan Allah akan menerima tobatnya orang-orang yang bertaubat. Artinya bahwa kita
dalam hidup itu terbatas, tetapi angan-angan manusia kadangkala 1000 tahun ke depan. Gimana Pak? Kehidupan kita itu tadi disebutkan antara 60 sampai 70, tetapi angan-angan kita itu 1000 tahun yang akan datang. Karena gejolak nafsu tersebut, sehingga disindir oleh Allah dalam surat Al-Fajr ayat 20, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu semua mencintai harta dengan cinta yang sangat. Nah, oleh karena itu, di sini dikatakan dalam surat An-Naziat ayat 40 dikatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Di sini disebutkan bahwa orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan hawa nafsu dari dirinya itu, dia akan mendapatkan surga sebagai tempatnya. Maka gejolak apapun yang ada dalam diri kita, manakala gejolak nafsu itu nafsu yang lawamah, bukan nafsul mutmainnah, bukan nafsu yang marhamah, maka harus kita kekang. Di sini saya membuka tafsir, hawa nafsu yang tidak boleh itu adalah al-hawa al-muharram, yaitu hawa nafsu yang diharamkan, kemauan-kemauan yang diharamkan. Hawa alladzi harramallahu 'alaiha fahadza huwallazi lahul jannah wal karomah. Orang-orang yang bisa mengekang dirinya dari hawa nafsu yang menuju kepada hal yang haram itulah maka akan mengajak orang itu untuk mendapatkan surga dan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia bisa mengekang dirinya dari nafsu-nafsu yang akan melanggar atau yang melanggar sesuatu yang diharapkan oleh Allah, itulah akan mendapatkan jannah hiyal ma'wa tersebut dan akan mendapatkan karomah, yaitu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya tidak menyampaikan karomah kemudian saya punya besi 1 kilan, kemudian besi itu nanti tak acung ke gunungnya ambrol, tidak seperti itu Pak maksudnya. Karena masih ada orang yang punya kepercayaan seperti itu. Tapi kemuliaan di sisi Allah yang tidak terhingga. Mengapa demikian? Sebab kebanyakan nafsu itu adalah cenderung kepada sesuatu yang su. Inna nafsala amaratum, sesungguhnya nafsu atau kemauan-kemauan itu sungguh-sungguh mengajak kepada yang jelek, ila marohim, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Maka di sini disebutkan fa inna nafsa qad tamilu ila zina, qad tamilu ilal khamri, qad tamilu ila riba, qad tamilu ila zulmin nasi, wa qad tamilu ila asya'in ukhra mimma harramallahu wa tahwi dzalika as-sabab. Nah, karena begini Bu, nafsu itu ada kalanya cenderung, malah yang milih itu condong kepada perbuatan zina, kadang cenderung kepada minum-minuman khamr. Pada operasi candi kemarin di Temanggung itu didapatkan 3.860 botol miras disita dari masyarakat. Ada yang bermerek, ada yang tidak bermerek. Yang tidak bermerek justru lebih banyak, yaitu oplosan. Saya sebagai orang yang dianggap tua di Temanggung oleh Pak Kapolres diundang bersama tokoh ulama lain untuk menyaksikan ketika digelindes pakai silinder.
Sebelumnya tokoh-tokoh disuruh banting satu persatu di rodanya silinder itu sambil disoting. Ceret, ceret. Itu ada yang dibuka begini jos. Baunya luar biasa. Seperti itu kok diminum. Yang minum adalah 90% generasi muda Islam. Ya tidak, Bu? Masya Allah. Nah, ini tamilu, kot tamilu ilal khomri, wa kot tamilu ilal riba. Terkadang kemudian cenderung kepada hal yang riba. Padahal dalam ayat dikatakan, yamhuwah riba wa yurbis sodakot. Allah itu akan menghapus riba dan akan menyuburkan sodakoh. Ketika mendapatkannya mungkin mudah riba itu, mungkin mendapat banyak, tetapi sesuatu yang tidak barokah akan dihapuskan oleh Allah, akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka kita kembali kepada sesuatu yang halalan thayyiban, meskipun itu sedikit tapi barokah dan bermanfaat untuk anak dan cucu kita. Setuju mboten, Bu? Kemudian waqat tamilu ilal asya, dan kadang condong kepada sesuatu yang lain. Ilal asya'a ukhra, condong kepada sesuatu yang lain. Mimma harramawahu, dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Dan oleh karena itu maka dia kemudian menjadi hancur gara-gara condong kepada penyebab-penyebabnya. Nah ini. Fa idza waffaqallahul mu'mina awil mu'minata lima harabati hadzal hawa wa mukhalafatihi wa adamil insiyai ilahi sara hadza min asbabi dukhulil jannah. Manakala Allah memberi taufik kepada orang mukmin laki-laki dan perempuan untuk bisa memerangi hawa nafsu ini, dan dia mau menyelisihi dengan nafsu tadi, dan tidak adanya kemauan untuk mengikuti nafsu itu, inilah yang menjadikan seseorang itu bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak, ini tafsiran daripada surat An-Nazi'at ayat 40 itu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini saya dari tafsir Nur ala Darbi yang dikarang oleh Ibnu Bas. Kemudian hadirin yang orang yang cerdik, yang cerdas itu adalah bukannya hanya yang bertitel berderet. Itu mungkin cerdas juga ya, tidak kita ingkari. Tetapi menurut hadis Nabi, justru orang yang paling lebih cerdas itu adalah orang yang bisa memperhitungkan keadaan dirinya. Dalam hadis Nabi dikatakan, An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin, Ani Nabi SAW, Qala al-kayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu adalah orang yang bisa memperhitungkan dirinya. Dana di sini dikatakan, saya buka dalam tafsir hadisnya, makna dana nafsahu sama dengan hasabaha, yaitu mau menghitung-hitung dirinya, muhasabah dirinya. Saya ini siapa? Saya ini asalnya dari mana? Dari barang apa? Kemudian saya harus apa di dunia ini? Dan nanti bagaimana akhir hidup saya? Dan bagaimana kesudahannya dikala aku menghadap Allah? Sehingga orang-orang yang semacam ini
maka akhirnya akan bisa menekan hawa nafsunya. Itulah orang yang cerdik. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal sesuatu amalan yang bisa untuk bekal setelah dia meninggal dunia. Wal ajizu manittaba'an nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedang orang lemah ialah orang yang dirinya selalu mengikuti hawa nafsunya dan mengharap-harapkan kemurahan dari Allah, tetapi dia tidak mau beramal. Jadi maunya mendapatkan surga, Bu, tapi tidak mau beramal kebaikan. Maunya dia mendapatkan kenikmatan, kelezatan rohaniyah, tapi dia tidak mau tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian disindir oleh hadis dari Anas bin Malik, salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttabaun wa ijabul mar'i binafsihi. Ada 3 hal yang merusak, Bu. Ada 3 dosa yang menghancurkan atau yang membinasakan. Yang pertama adalah syuhun muta', sifat pelit yang ditaati. Orang pelit itu apalagi kok dengan orang lain, dengan dirinya sendiri saja pelit. Punya uang, sudah sakit, tidak bisa bangkit dari tempat tidur, tetap eman-eman uangnya untuk berobat. Hari raya temannya beli daging, dia pelit. Sudahlah, cukup kuban saja. Kuban lebih seger daripada daging. Mongko bodoh putune 10 do teko kabeh. Setelah dia itu kepeksa beli, mau makan, mulutnya ditapuk dulu 4 kali. Cangkem keumpaan jaluk iwak baran. Itu orang pelit. Tapi kita tidak, Bu. Kita itu di lampu nyisih-nyisih ke kepentingan dewe untuk kepentingan infak fisabilillah. Saya akan menyisihkan ini, barangkali besok ada infak bangunan apa ini akan saya berikan untuk infak. Nanti setelah diinfakkan beli tanah tidak kita yang memiliki adalah pimpinan pusat Muhammadiyah. Gitu ya Pak ya, luar biasa insya Allah. Itu amalan yang mukhlisun lillah. Tidak kemudian Pak Asy'ari pakai jaket Muhammadiyah, saya ngiderke kaleng di sini, kemudian setelah mendapatkan infak untuk pembangunan madrasah pribadi Pak Asy'ari, nanti kalau Pak Asy'ari itu meninggal dunia, diwariskan kepada anaknya. Itu penumpang gelap di Muhammadiyah. Ya tidak Pak? Penumpang gelap. Karena pakai jaket Muhammadiyah, ngaji di lingkungan Muhammadiyah, mencari dana di situ, sing lazismu kotake malah disingkirke, mementingkan dia, tapi masyarakat Muhammadiyah keyuyun karena dia pidatonya meyakinkan, tapi ujung-ujungnya itu untuk amal usaha pribadi, pondok pribadi, madrasah pribadi, masjid pribadi. Nanti kemudian kalau dia meninggal dunia, yayasannya kembali kepada anak-anaknya. Itu penumpang gelap di Muhammadiyah, istilah Pak Asy'ari, Bu, entah benar entah salah. Itu begitu. Kemudian wahawan mutabaun, hawa nafsu yang diikuti. Nah, apa saja maunya diikuti. Wa ijabul mar'i binafsihi, dan ujub seseorang terhadap dirinya sendiri. Nek orang aku radadi, itu ujub. Nah, kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga ya Bu ya, yang ketiga ya, yang ketiga manusia dalam pergaulannya, dalam pergaulan antar person itu sering dengki dengan temannya. Ya betul Bu? Ya, sering dengki dan iri terhadap orang lain.
terutama dalam hal rezeki. Ada persaingan. Padahal kalau kita kembali kepada Al-Quran, semua itu sudah ditakar oleh Allah, sudah dipinto sendiri-sendiri, Bu. Utamanya dalam masalah rezeki. Sama-sama kulaannya pada grosir yang satu, yang sama. Kiosnya berjajar, perolehan rezekinya hari itu bisa sama tidak, Bu? Bisa berbeda. Mungkin si X larisnya pagi hari. Yang sini hanya melihat saja ketika sini dodoli. Tapi nanti siang hari mungkin sana yang laris. Mungkin nanti yang sore sana yang laris. Itu sudah ditentukan seperti terdapat dalam surat Zuhruf ayat 36, ayat 32. Ahum yuksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dun suhriyah wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ini Zuhruf ayat 32. Ini ada pertanyaan dari Allah tapi tidak perlu dijawab. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Ini namanya istifham ingkari. Ya. Jadi kata yang digunakan untuk bertanya tapi tidak perlu dijawab. Kemudian Allah sendiri yang mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kamilah Allah yang menentukan antara mereka itu penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Jadi sudah ditentukan. Maka tidak boleh kemudian iri dengan orang lain. Sama-sama dulu sekolahnya, sama-sama S1, fakultasnya sama, tiba-tiba rezekine beda. Yang sana mungkin saya punya murid, dia itu alumni Fakultas Usuluddin IAIN Yogyakarta. Dia justru tidak pegawai di Depak, dia malah sekarang kaya raya karena menjadi pemborong. Yang di pegawai sekarang sudah pensiun, gajinya terbatas sekali. Sementara dia masih eksis. Dia sering mendapat lelang kalau dong pas jalan raya itu ngaspal dan sampai desa-desa sampai ke jalan termasuk jalan Daidels. Padahal dia dari IAIN, kok rezeki ini menjadi pemborong jembatan kok bisa? Bisa tidak, Bu? Ada teman murid saya namanya Sukahono seperti itu. Saya punya murid di SMP Muhammadiyah Ngadirjo, SMA Muhammadiyah Temanggung, dan dia dulu dititipkan di Panti Asuhan Muhammadiyah Temanggung. Sekarang menjadi bos. Dia juga menjadi bendahara Majelis Ekonomi Wilayah sekarang. Dia temannya adalah teman-teman kita Tionghoa, manakala loka karya di luar negeri, orang Jawa hanya dia saja. Saya kemarin diminta tidur di rumahnya di Kaliwungu. Sangat luas, bangunannya lantai 3, di bawah 2 gangan, elektronik, segala macam ada, termasuk ibu badhe tumbas spring bed wonten mriku ingkang merek napa wonten. Saya bertanya, sampun iso sugih kok niki priye Mas Bud? Kula nggih boten ngertos Pak kok njuk kula saged ngeten iki. Nggih ming ikhtiar niku Allah maringi. Karena kemarin saya pengajian di Kendal, dia mengatakan, "Bapak kula jemput, mangke kula antar malih nyari tenggen kula mawon mboten usah mangkat gasik saking Ngadirjo mangke ndak kesel." Wah, sampean arek mulyakake gurune. Nggih, Pak. Lajeng saya dijemput pakai Alphard, Pak.
Alpat niku regine setunggal miliar. Anak panti asuhan dulu bisa beli alpat, isih gelem kiprah di Persyarikatan Muhammadiyah. Saya syukur alhamdulillahirabbil alamin. Ono murid sing kaya ngene. Secara akal tidak bisa, Bu. Tapi Allah menghendaki bisa, karena surat Az-Zukhruf mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum bil hayati dunya. Apakah Pak Asy'ari Meri tidak malah bangga punya murid yang seperti itu? Maka saya kemudian teringat apa yang dikatakan oleh Hasan Basri. Hasan Basri itu adalah Al-Imam Al-Hasan bin Yasar Al-Basri Abu Said. Beliau lahir pada tahun 21 Hijriah. Ya. Huwa min ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Beliau adalah salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulida rahimahullahu fi awakhiri khilafati Umar ibn Khattab. Beliau dilahirkan pada akhir-akhir masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Dia mengatakan begini. Alimtu anna rizki la ya'khuduhu ghairi fatma anna qalbi. Alim tuh, aku kayak ngerti. Anna rizki, sak temani rezekiku la ya'khuduhu ghairi. Ora arep dijupuk wong liya. Terus Pak. Fatma anna qalbi, maka hatiku ini menjadi tenang. Jadi rezeki yang akan ke saya tidak mungkin diambil ibu, rezeki yang akan ke ibu-ibu tidak mungkin saya ambil. Ini beliau begitu. Wa alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fastaghaltu bihi wahdi. Dan aku tahu bahwasanya amalku tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Maka aku bergegas bersungguh-sungguh untuk beramal itu. Dengan sendirinya aku itu sendiri yang melakukannya. Paham nggih, Bu nggih? Jadi kalau urusan rezeki itu yang akan ke sana tidak ke sini sehingga kita tenang, tapi kalau urusan amal, amal kita tidak akan diamalkan oleh orang lain, maka harus kita sendiri yang beramal. Karena ibu yang sedekah, saya tidak akan mendapatkan ganjaran dari ibu. Betul, Bu? Saya yang sholat, ganjarannya hanya untuk saya. Maka saya harus beramal untuk diri saya, ibu harus beramal untuk diri ibu. Setuju betul, Bu? Ini kama qala Hasan Basri, sebagaimana dikatakan Hasan Basri begitu. Ini. Wa alimtu anna waha mutliun alayya fastah, yaitu ayaroni asian. Dan aku yakin, aku tahu bahwasanya Allah itu senantiasa melihat, mengamat-amati aku. Maka aku malu dikala Allah melihat aku sedang aku berbuat maksiat. Setuju betul, Pak? Sebab kalau orang itu yang senantiasa merasa dirinya itu dilihat oleh Allah, dia pasti akan malu dikala melakukan maksiat. Sebagaimana senandung beliau, wa alimtu anna waha mutliun alayya fastahyaitu ayyaroni asian. Aku tahu bahwasanya Allah itu senantiasa melihat kepadaku, maka aku malu jikalau aku dilihat oleh Allah dalam keadaan berbuat maksiat. Wa alimtu annal mauta yantadiruni, dan sungguh aku tahu bahwasanya maut itu sudah menanti aku. Fa'atatu zata liliqa'i rabbi, oleh karena itu maka aku senantiasa menambah-nambah, mencari-cari kal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Niki udah denger-denger iku udah paham napa mboten? Nggih. Masya Allah nggih. Bapak Ibu, itu prinsip yang ketiga. Masya Allah.
ada 7 tapi baru kena 3 enggak apa-apa. Kita lanjutkan pada waktu dan lain kesempatan. Sehingga pembahasannya agak lebih anu. Tapi karena masih ada waktu 5 menit, barangkali Bapak Ibu masih ada yang ingin minta penjelasan minta penjelasan dalam konteks ini, Pak. Jangan pada konteks yang lain. Sehingga kita masih dalam pembahasan. Karena saya sadar kalau pengajian sudah dibatasi jangan sampai jam 7, kok mau baliknya ngelantur. Itu ibu-ibu sudah nulih metu, nulih keluar gini, ya. Bapak Ibu, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya masih ada 4 lagi, tapi tidak mengapa kita bahas lain kali. Dan ini pengajian secara umum, ya. Mungkin kalau pengajian di kader lain lagi ya Pak ya, karena pengajian umum. Ustadz Ma'ruf mengatakan ini banyak yang senior gitu, sehingga pengajiannya pengajian ala senior. Dan insya Allah yang muda pun ini juga membutuhkan hal-hal semacam untuk pengendali dalam menjalani kehidupan ini. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiron wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.